Baik, selamat malam Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan nama saya Barlian Jagat Probo, NPM 2001 18 027, kelas B. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 1 STARS 2. Hal yang pertama adalah survei dapur. Jadi menganalisis dapur masing-masing. Analisis mulai dari potongan, denah, dan isometri. Genset letter L dengan gaya klasik, yang mana sebagian besar pengguna dilakukan oleh ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah antropometri. Didesain ideal, panjang, lebar, dan tinggi berdasarkan orang Asia, yang mana rata-rata 160 cm. Kemudian selanjutnya itu juga saya menganalisis untuk perhitungan sirkulasi yang dikendaki, yaitu ada 5 komponen. Nah, itu perhitungan ini dioperasikan agar memperoleh luas yang dikehendaki untuk desain ideal dapur ke depannya. Lalu, ini merupakan problematika dari ruang-ruang yang ada pada saat ini. Jadi mulai dari tujuan, fakta yang ada, konsep yang akan digunakan untuk desain baru, kemudian ada problem-problem yang menjadi pokok permasalahan dari desain yang lama. Contohnya ada pada saya akan mengambil ruang keluarga. Nah, ini goals-nya, tujuan. Semua anggota keluarga ingin untuk memiliki ruang keluarga yang lebih nyaman dan juga ada leveling pada lantainya. Nah, faktanya itu tidak ada leveling pada ruang keluarga kami. Kemudian, nah itu konsep yang untuk desain selanjutnya itu adalah desain hangat dan nyaman. Nah, untuk problematikanya itu sudah disimpulkan di sini, penggunaan leveling pada lantai belum direalisasikan. Nah, itu menjadi salah satu problematika pada ruang keluarga. Yang lain juga ada ruang tamu, dapur, kamar mandi, kamar tidur, dan ruang cuci. Nah, ini karena mengingat waktu hanya durasi 10 menit, maka saya ambil satu contoh. Nah, ini seperti contoh programming, ada ruang keluarga dan kamar tidur. Untuk presentasi kali ini saya akan mengambil programming ruang keluarga, yang mana kita bisa melihat ini solusi yang ada. Ini ruang keluarga sudah didesain dengan leveling, yang mana leveling ini dengan step tinggi 10 cm. Ya, ini leveling juga ada untuk lesehan, ada juga untuk sofa. Jadi memudahkan untuk melihat ke arah TV. Kemudian juga ada sedikit vegetasi, baik itu vegetasi hanya dalam satu pot maupun multiple pot, dan juga ada sirkulasi untuk jalan. Jadi tidak mengganggu orang yang sedang duduk. Sebenarnya desain ini sedikit melenceng dari goals yang sebelumnya saya katakan tadi, karena pada tugas besar kali ini hanya dibatasi ruangan, hanya 44 meter persegi. Sedangkan goals yang kebanyakan saya analisis tadi, itu solusinya adalah penambahan luas. Nah, itu sangat bertentangan ya, ada sedikit perbedaan. Nah, ini untuk desain baru rumah yang nantinya akan saya tunjukkan itu, yang pertama saya menganalisis peran ruangan terlebih dahulu. Nah, peran ruangan itu saya bagi menjadi beberapa ruang utama. Nah, ini peran itu adalah ketika siapa yang bisa mengakses ruangan tersebut. Misal publik ini, ruang yang bisa mengakses publik itu hanya orang dari rumah itu sendiri dan orang asing, seperti tamu. Ruang tamu kan perannya bisa diakses oleh tamu asing dan kerabat-kerabat dari keluarga. Nah, itu maka saya beri label publik. Kemudian berdekatan dengan ruang kamar mandi, karena ruang tamu itu misal ada tamu yang ingin kamar mandi bisa mudah untuk mengakses kamar mandi. Nah, pencahayaan di sini adalah pencahayaan intensitas cahaya yang ideal. Untuk ruang tamu itu 250 lux. Sedangkan direct ini adalah pencahayaan langsung. Nah, sedangkan kebisingan itu adalah maksimal kebisingan yang dikehendaki di dalam ruang tersebut. Seperti ruang tamu 80 desibel, itu ruang tamu berada di dekat jalan ya, yang mana 80 desibel itu adalah suara jalan raya.
Nah, nanti juga ada ruang keluarga, semi publik itu ketika hanya bisa teman keluarga maupun kerabat. Jadi orang asing tidak mudah untuk mengakses ruang tersebut. Ini juga saya sudah analisis secara ideal dan kebisingannya juga ini juga saya sudah sertakan frekuensi dan sumber bunyi, misal seperti 40 sampai 50 desibel itu berbicara normal dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya ada zoning. Zoning itu susunan ruangan yang saling berdekatan. Nah, ini warna saya golongkan berdasarkan hijau itu adalah publik, kuning itu adalah semi publik, dan merah itu adalah ruang private. Nanti seperti ini. Jadi ini misal contoh, ruang tamu dapat mengakses ruang keluarga dan kamar mandi. Ruang keluarga dapat mengakses WC atau kamar mandi dan ruang tamu serta ruang makan dan seterusnya. Hanya menjelaskan secara garis besar mengingat durasi. Kemudian untuk selanjutnya adalah denah. Denah ini saya desain luas bangunannya saja itu dengan ukuran 40 meter persegi. Karena maksimal 44 meter persegi, saya desain 40 meter persegi. Yang mana ini adalah terdiri dari 2 kamar tidur utama dan kamar tidur anak, 1 kamar mandi, terus ruang tamu, ruang keluarga, dapur, dan ruang makan. Nah, ini kenapa saya bikin tanpa sekat, karena mengingat ukuran yang kecil, jika diberi sekat maka akan menambah, istilah bahasa Jawanya adalah sumpek. Kemudian saya juga memperhitungkan sirkulasi udara yang dapat masuk ke dalam rumah, yang mana ketika udara itu buruk sirkulasinya, itu juga dapat mempengaruhi kesehatan pengguna. Itu maka saya desain dengan jendela yang cukup banyak dan ini juga saya sudah memperhitungkan yang mana dapat bebas masuk dan keluar. Kemudian selanjutnya adalah rencana furniture. Nomor 1 adalah ruang keluar utama dengan furniture, kemudian kamar tidur anak, kemudian di sini nomor 3 ada ruang tamu, terus yang keempat adalah ruang keluarga, nomor 5 adalah ruang makan, nomor 6 adalah kitchen set letter E, kemudian nomor 7 adalah kamar mandi yang bisa dimuat bathtub di dalamnya. Kemudian ini adalah set plan lokasi. Ini adalah beragam macam tanaman, mulai dari puring, brokoli kuning, palem merah, cemara, gelombang cinta, kemudian yang lainnya. Dan ini juga ada kolam ikan yang ukuran 2,4 kali 2,8 meter dengan kedalaman 70 cm. Nah, set plan ini dengan ukuran 10,4 meter kali 11,6 meter. Desain yang saya gunakan ini berkonsep massive vegetation outdoor. Jadi di outdoor itu banyak bermacam-macam vegetasi yang ada. Nah, itu juga ya baik untuk lingkungan, ramah lingkungan karena banyak vegetasi, dan ketika kita memandang keluar dari dalam rumah, nah ini saya sengaja desain jendela biar bisa melihat luar ruangan, itu terlihat indah dan asri. Kemudian ini tampak seperti ini, saya menggunakan atap pelana dengan desain minimalis sesuai dengan keinginan keluarga saya, simple, minimalis, ada tampak depan, samping kanan, belakang, terus tampak samping kiri yang hanya berbatasan dengan tetangga, jadi saya hanya menggambar dinding dan gunung-gunung. Ada potongan vertikal dan horizontalnya. Kemudian ini saya hanya garis besarnya saja. Nah, ini adalah tampak dari barat laut, visual 3 dimensi. Nah, ini perspektif 2 titik lenyap. Kemudian yang ini adalah salah satu dari visual 3 dimensi ruangan, yaitu ruangan keluarga yang saya ambil. Ada ini untuk lesehan dan ini adalah semuanya adalah jendela hidup. Jadi bisa dibuka sewaktu-waktu. Baik, sekian, hanya itu yang saya sampaikan pada presentasi kali ini. Dalam presentasi kali ini saya pasti ada kesalahan dan kekurangan, maka dari itu saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih lagi kepada para dosen yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dan menilai hasil tugas saya. Selamat malam.